judulnya juga partisipan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut berpartisipasi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada yang tahu berapa kali dalam hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum di bulan Ramadan? Nah, silakan yang mau mencoba menjawab bisa di kolom chat. Saum di bulan Ramadan, berapa kali Rasulullah menjalani hidupnya? Yang benar silahkan pulang. Ya, baik. Ini sudah. Yang benar baru ikut kajian juga mungkin Ustadz. Oh, nggak apa-apa, googling juga silahkan. Ada yang menjawab 9 tahun, ada yang menjawab 14 kali, ada yang menjawab 13 kali. Ya, Masya Allah. Para ulama berbeda pendapat di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, usia Nabi kita tahu 63 tahun. Ini mohon maaf, bukan berarti menakut-nakuti yang sudah usianya mendekati 60. Jadi, perintah saum itu, ayat yang tadi dibacakan, ya, perintah saum itu baru turun di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke-55. Jadi beliau baru saum di usia 55. Kalau dihitung tahunnya, tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, baru turun perintah untuk menjalankan saum. Nah, tapi bukan berarti sekarang saum kita dibatalkan, nunggu usia 55 baru saum. Nah, bukan untuk itu ya maksudnya. Ada hikmah kenapa baru diwajibkan di usia 55. Dan kalau kita hitung memang 9. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ya, hanya 9 kali. Kita mungkin sudah 29 kali, sudah secara kuantitas saum kita jauh lebih banyak ya. Walaupun kita tidak berani mengklaim bahwa saum kita lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya 9, tapi secara kualitas kita yakin saumnya Rasulullah itu jauh lebih dahsyat dari kita semuanya. Nah, padahal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wahyu pertama itu turun di umur 40. Ini kita subuh-subuh hitung-hitungan sedikit lah. Mudah-mudahan sahurnya bermanfaat. Rasulullah mendapat wahyu pertama itu di usia 40 tahun. Ya. Diangkat jadi nabi itu di usia 40 tahun. Sementara baru mendapatkan kewajiban saum 15 tahun setelahnya. 40, baru 55 diperintahkan saum. Nah, apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala bukan menunda mungkin ya, memberi jarak dari wahyu pertama sampai wahyu wajibnya puasa. Ada apa di 15 tahun ini? Kenapa butuh waktu 15 tahun? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kira-kira kalau bahasa kita hari ini mungkin begini. 15 tahun setelah belajar agama, baru belajar berpuasa. Kurang lebih begitu ya. Kalau seandainya misal kita jadi sahabat Nabi, ya, kita masuk Islam, jadi sahabat Nabi, misalnya Dokter Eko jadi sahabat Nabi. Oh, jadi kita manggilnya Dokter Eko radhiyallahu anhu, Masya Allah, luar biasa. Karena jadi sahabat Nabi. Misalnya kita jadi sahabat Nabi sejak awal diangkatnya Nabi sebagai Nabi. Belajar agama di hari pertama sampai diwajibkannya puasa itu 15 tahun. Nah, 15 tahun ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan mendapatkan jawabannya ya,
dari ayat yang tadi dibacakan. Di ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau membaca ayat ini dengan perspektif sejarah tadi, maka maknanya jadi begini. Wahai orang-orang yang sudah dididik dengan keimanan selama 15 tahun, sekarang waktunya kalian berpuasa. Wahai orang-orang yang sudah ditanamkan keyakinan selama 15 tahun, sekarang diperintahkan menjalankan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Iman itu yang mendahului saum. Iman itu yang menjadi akarnya saum. Makin tinggi menjulang satu bangunan, makin dalam juga akarnya menghunjam ke bawah tanah. Karena kalau tingginya bangunan tidak ditopang fondasi yang kuat, gampang rapuh, gampang jatuh, gampang runtuh. Nah, saum itu bangunan Islam yang tinggi. Kalau imannya nggak dalam, gampang jatuhnya, gampang runtuhnya. Sehingga 15 tahun waktu yang cukup untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan agama. Salah satunya dengan saum. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga yang akhirnya, ya, iman juga yang akhirnya mengubah respon para sahabat terhadap semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, iman itu mengubah pola pikir dan pola pikir akan mengubah pola sikap. Iman mengubah mindset, mindset mengubah respon. Ya. Contoh misalnya begini. Tiap minggu apa tiap hari? Kalau mengeluarkan uang dari dompet kita misalnya ada 1 juta atau ada 10 juta lah. Kalau dokter angkanya harus lebih tinggi. 100 juta misalnya. Di dompet kita ada 100 juta. Nggak cukup tapi ya. Di dompet kita sebutlah ada 3 juta. Ada 3 juta. Kalau mengeluarkan 100.000 tanpa menggunakan iman, ya, mungkin mindsetnya uang saya berkurang 100.000. Respon saya, aduh sayang juga ya. Tapi kalau menggunakan iman, mengeluarkan 100.000, apalagi untuk sedekah misalnya, uang saya tidak akan berkurang karena kata Rasulullah, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi uang. Yakin saya dengan hadis itu, mindset saya uang ini tidak akan berkurang, justru akan bertambah, maka pola sikapnya juga akan berubah. Tidak lagi sulit berbagi, tidak lagi sulit bersedekah, tapi justru semangatnya beda ya. Semangatnya semangat berinfak. Iman mengubah mindset, mindset mengubah sikap. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, iman inilah yang membuat para sahabat ketika mendapat berita untuk menjalankan saum, mereka jalankannya dengan bahagia. Mereka jalankannya dengan gembira. Ya, tidak ada keluh sana sini dan seterusnya karena iman. Contoh lagi misalnya, ini dalam dunia kerja lah misalnya. Dalam dunia kerja, kalau nggak pakai iman, pekerjaan yang melelahkan itu akan menguras tenaga dan menurunkan semangat motivasi kerja. Kalau terlalu lelah. Tapi kalau kita punya iman, yang sumbernya itu dari Allah, atau sumbernya itu dari sabda Rasulullah. Misal kata Rasulullah begini. Man amsa kalan
ala amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang kelelahan karena bekerja dengan tangannya, maka sore harinya Allah ampuni dosa orang tersebut. Artinya, lelah kita itu akan jadi ampunan dosa. Makin lelah, makin banyak dosa yang diampuni. Sehingga kalau atasannya, seniornya itu nyuruh kita, mungkin senior kita tahu kita banyak dosa, sok biar dosanya diampuni, ya, biar capek dan seterusnya. Kelelahan kita itu akan berbuah ampunan dosa. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, pentingnya landasan iman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak pakai iman, ya, kewajiban itu akan jadi beban. Identiknya memang wajib itu beban. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian saum. Aduh, wajib hukumnya beban. Tapi kalau pakai iman, kita punya mindset begini. Kalau kita taat, manfaatnya bukan untuk Allah, 100% manfaatnya kembali kepada kita. Kalau kita tidak taat, mudaratnya nggak akan kembali kepada Allah, tapi akan kembali kepada kita. Contoh ini sekedar ilustrasi ya, sekali lagi sekedar contoh. Misalnya, Bapak dan Ibu diwajibkan, ini nggak apa-apa lah diwajibkan contohnya, diwajibkan oleh siapa yang bisa mewajibkan ya? Diwajibkan misalnya untuk datang ke rumah saya. Untuk apa Ustadz datang ke rumahnya? Untuk dikasih setiap orang yang datang masing-masing 50 juta. Nah, kira-kira mendengar kalimat diwajibkan terasa beban atau terasa gembira? Wajib hukumnya datang ke rumah Ustadz Ihsan karena nanti masing-masing akan diberikan uang setiap orang 50 juta. Terbebanikah atau bahagia dengan kewajiban itu? Saya yakin kalau masih normal, insya Allah tidak ada yang terbebani. Walaupun kalimatnya wajib. Ustadz, tapi saya datangnya dari Surabaya, jauh misalnya. Oke, yang dari Surabaya naik jadi 100 juta. Oke lah, siap kalau begitu. Ada effort yang kita lakukan, ada usaha yang kita kerjakan, tapi kita dapat ganjaran hasil yang semuanya untuk kita. Kalau Bapak Ibu datang, manfaatnya untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak datang, saya nggak akan rugi. Ini contoh saja sesama manusia ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaannya tidak akan bertambah walaupun semua manusia itu taat. Seandainya semua manusia itu saum, soleh, beriman, ya, kemuliaan Allah tidak akan bertambah. Seandainya semua manusia itu kufur, maksiat, durhaka, kemuliaan Allah juga tidak akan berkurang. Karena yang akan bertambah kemuliaannya dan akan berkurang kemuliaannya kita sendiri. Ya. Amal kita untuk kita. Perintah Allah manfaatnya kembali kepada kita. Kalau itu iman yang kita pakai, maka mindset kita akan berubah. Diwajibkan. Oh, manfaatnya juga untuk saya. Sikapnya juga akan berbeda. Contoh lagi, misal saat kita berbuat baik kepada orang lain, kalau dengan iman, pola pikir akan berubah, pola sikap akan berubah. Kalau dengan iman yang dasarnya itu dari firman, in ahsantum li anfusikum. Ya. In ahsantum li anfusikum. Ya. Saya nggak ngerti fisiologi itu gimana. Oke lah, kita terus. Jadi kalau kita berbuat baik, kata Allah, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi yakin bahwa kita sedang berbuat baik ke diri kita sendiri.
mindsetnya akan berubah, semangat sikapnya juga akan berubah. Nah, contohlah supaya lebih relate dengan keseharian kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terasa tidak bedanya azan maghrib di bulan Ramadan dengan azan maghrib di luar Ramadan? Sangat terasa sekali. Senyumannya sudah memberikan jawaban. Terasa banget, Ustadz. Terasa banget. Karena iman kita di bulan Ramadan itu lagi naik, ya, azan maghrib jadi dirindukan. Mungkin kalau sempurna imannya, bukan cuma azan maghrib yang dirindukan. Azan isya dirindukan, azan asar dirindukan, azan zuhur dirindukan. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke para sahabat itu lebih banyak berbicara tentang hadis-hadis yang tujuannya mengubah mindset, menanamkan keyakinan tentang Ramadan ya khususnya. Kalau boleh saya membuat persentase, hadis yang berbicara tentang Ramadan hanya 40% saja yang berbicara tentang fikihnya. Juklak dan juknisnya itu hanya 40%. Tata cara pelaksanaannya itu hanya 40%. Sisanya, mayoritasnya adalah hadis-hadis yang menanamkan keyakinan, mengubah pola pikir, supaya menjalaninya dengan nikmat, bahagia, dan tenang. Itulah yang kemudian hari ini kita sebut judulnya keistimewaan bulan Ramadan. Jadi tadi itu baru mukadimah masuk ke judul. Gitu. Apa sih urgensinya kita mengangkat tema keistimewaan Ramadan? Kalau dulu Rasulullah diminta untuk ceramah, mungkin Rasulullah akan ngasih judul keistimewaan Ramadan supaya mindset para sahabat dengan Ramadan itu berubah, supaya para sahabat menjalaninya dengan bahagia, dengan nikmat. Itulah yang kita sebut dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi tema keistimewaan Ramadan itu kita niatkan untuk memperdalam kekokohan iman, membahagiakan sikap dalam menjalankan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, satu, ya, keistimewaan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua, bahwa Ramadan ini tamu yang datang mau ngasih, bukan tamu yang datang mau nagih. Beda rasanya tamu mau nagih dengan tamu mau ngasih. Ya, feelingnya itu lain. Kalau kita terima WA, saya datang ya insya Allah ke rumah. Kalau mau ngasih, itu bahagia luar biasa. Bahkan kita sengaja cetak spanduk, pasang foto orang tersebut, kemudian kita ucapkan selamat datang, kemudian kita gelar karpet merah, dari tempat parkir sampai ke pintu rumah kita sewa hadrah, ben cabok tagunian, ditempatkan di kanan kiri karpet merah, kemudian kita sudah wangi menyambut. Itu karena tamu datangnya mau ngasih, dan kita juga betah. Tapi kalau tamu datangnya mau nagih, sembunyi, kabur, lari, tertekan, beban, karena kita mau ditagih. Nah, Ramadan itu tamu yang datang mau ngasih. Tamu yang datang mau kasih. Saya akan mengutip satu saja dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan mubarak. Ini satu, bulan mubarak. Ada di sini yang namanya Dokter Mubarak. Nah, Masya Allah, mungkin lahirnya di bulan Ramadan. Dokter Mubarak, tidak ada? Nggak apa-apa. Mungkin nanti anak bisa dikasih nama Ramadan Mubarak. Ya, Ramadan itu bulan yang
diberkahi. Kata Nabi, ini satu. Apa itu artinya diberkahi? Kalau kata Imam Al-Ghazali, ciri berkah itu menambah kenikmatan, menambah ketaatan. Handphone, mana? Kok hilang ya? Oh, di sini berarti. Nah, karena green screen belakang. Nah, begini nih. Tuh. Handphone, berbayang, bercermin. Handphone yang saya miliki berkah. Kalau handphone ini membuat saya jadi lebih taat. Umur yang saya miliki berkah. Kalau bertambah umur, bertambah taat. Pekerjaan yang saya dapatkan berkah. Kalau dengan bekerja, saya makin dekat dengan Allah. Itu ciri berkah. Mobil yang kita punya berkah. Kalau dengan mobil, kita semakin dekat dengan keluarga, silaturahmi, dan seterusnya. Ada Dokter Atta Halilintar, ternyata Masya Allah. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan itu bukan bulan berkah, tapi bulan diberkahi. Maknanya apa? Aura untuk taat di bulan Ramadan itu terasa otomatis bertambah. Yang biasanya nggak pernah saum, jadi saum. Yang biasanya nggak pernah sholat misalnya, jadi sholat. Minimal mau taraweh, kita ikut-ikutan. Yang biasanya misalnya nggak pernah sahur, ya jadi sahur. Yang biasanya nggak pernah ikut kajian, majelis ilmu, jadi ikut kajian, itu ciri barokah. Itu ciri barokah. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Imam Al-Ghazali tadi, barokah itu ziyadatul khairi alal khairi. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Nambah kebaikan di atas kebaikan. Kalau kata orang Sunda, ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau pernah kuliah di Unpad, ya local wisdom sedikit-sedikit ngertilah bahasa Sunda ya. Local pride gitu, bahasa Sunda. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kata orang Sunda, barokah itu barekah. Apa barekah? Berkembang ya. Bekah, barekah, barokah. Jadi ketika berkembang potensi kita, berkembang kebaikan kita, berkembang amal soleh kita, berkembang taat kita, maka itu yang namanya barokah. Tapi kalau nambah nikmat, tidak nambah taat, nambah umur malah semakin bejat, dikasih harta malah semakin bakhil, nah itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah mengangkat untuk membanting. Diangkat untuk dijatuhkan. Diangkat dengan usianya, tapi nggak dipakai dengan ketaatan kepadanya. Sehingga akhirnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj itu diangkat untuk dijatuhkan, dan itu jauh lebih menyakitkan. Jauh lebih menyakitkan. Makanya Nabi Sulaiman itu punya doa yang saya yakin insya Allah ini juga bagian dari mirip doa kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Tuhanku, limpahkanlah rasa syukur kepadaku atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba yang soleh. Orang yang bersyukur itu cirinya dua. Satu, amal solehnya bertambah. Dua, makin dekat dengan orang-orang yang soleh.
wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini tadi Dokter Eko cerita kumpulan alumni karena pandemi begitu ya. Reuni karena pandemi begitu. Tadi yang saya simpulkan kurang lebih lah. Mudah-mudahan ya ini bentuk syukur kita. Bentuk syukur karena Allah memberikan nikmat, kemudian kita makin dekat dengan orang-orang soleh. Karena insya Allah ya, kalau saya melihat tatapan matanya, wajah cerah, mukanya ini wajah-wajah orang soleh-solehah semua insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan kalaupun tidak, jadi doalah insya Allah. Amin. Percaya insya Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Rasulullah ini bulan keberkahan. Ya, yang mungkin biasanya juga belum menutup aurat, ya, di bulan Ramadan menutup aurat. Kecuali Dokter Eko mungkin memang dari awalnya tidak pernah berkerudung, jangan berkerudung ya walaupun bulan Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama kata Nabi, bulan keberkahan, syahrun mubarak, bulan dimudahkannya ketaatan, diberkahi, itu dibukakan pintu kebaikan. Yang kedua, ini satu kesatuan. Yang kedua kata Rasulullah, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidati syayatin. Yang kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu, syaitan diikat, syaitan dipenjara. Ini keistimewaan kedua bulan Ramadan yang menanamkan keyakinan kepada para sahabat sehingga mereka semangat di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, di depan kita ada surga yang saat ini ya kata Rasulullah, dari tahun ke tahun surga itu memperhias, mempercantik dirinya di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan surga bertambah indah dan pintunya dibuka, pintu surganya dibuka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baunya surga itu tercium dari perjalanan 500 tahun. Nah, coba Bapak Ibu semua tarik nafas ya, kecium nggak bau surga? Karena pintunya lagi dibuka sekarang. Kalau belum kecium berarti jarak kita lebih jauh dari 500 tahun kalau begitu. Ini maknanya bukan konotatif, karena ya dulu ada cerita begini di zaman para sahabat ya, namanya Anas bin Nadr. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Nadr. Anas bin Nadr waktu peristiwa Uhud, ada peristiwa namanya peristiwa Uhud atau perang Uhud lah, peristiwa Uhud. Anas bin Nadr itu bilang begini, saya mencium bau surga, saya mencium aroma surga. Jadi makna yang sesungguhnya mungkin ya wallahu alam, kalau mendekati 500 tahun mudah-mudahan bisa tercium insya Allah. Ala kulli hal, kita kembali lagi. Pintu surga dibuka, di depan kita peluang terbuka lebar, di belakang kita neraka sudah ditutup pintunya. Di antara neraka dengan surga, kita berjalan menjauhi neraka, mendekati surga. Tapi dalam perjalanan dari neraka ke surga ini, ya, ada yang mengganggu, namanya setan. Kata Rasulullah, setannya dibelenggu. Ini kalau tujuan sudah terbuka, kalau di belakang ancaman sudah tertutup, kalau halangan di tengah-tengah sudah dihilangkan. Tinggal diri kitanya mau nggak untuk memaksimalkan.
Pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, dan syaitan yang menggoda, mengganggu, menghalanginya juga sudah ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan itu, ya, keistimewaan dari poin nomor 2 ini, jadi cermin aslinya kita itu seperti apa. Karena kalau peluang sudah ada, kalau halangan sudah ditutup, ya, kalau threat-nya, ancamannya itu sudah dihilangkan, tapi kita masih nggak bergerak juga, berarti memang itulah aslinya kita. Kalau sebelum Ramadan kan mungkin bisa beralasan, bisikan syaitan itu luar biasa dahsyat, bisa begitu, gitu. Bisa beralasan karena godaan syaitan. Tapi kalau di bulan Ramadan nggak ada lagi istilah digoda syaitan. Itu murni hawa nafsu kita. Itu aslinya diri kita. Kalau bulan Ramadan masih ada kebiasaan buruk, kasarnya tong deui nyalahkeun setan, ya. Jangan terus-terusan nyalahin setan. Cukup kata setan, ya, kalau setan bisa ngomong mungkin hayo he orang mau disalahkan gitu. Mana setana gitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Kalau masih ada kebiasaan buruk, kalau masih ada dosa yang dilakukan di bulan Ramadan, kalau masih ada kejelekan di bulan Ramadan, itulah aslinya kita. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Gitu. Sehingga Ramadan itu bulan terbaik untuk melihat diri kita, dan kalau dokter mungkin mendiagnosa gitunya. Nah, kita bisa mendiagnosa secara akurat itu di bulan Ramadan. Akurat, kenapa? Karena clear, kalau PCR mah bukan inkonklusif lagi, ini mah sudah jelas, ini mah kita gitu. Kalau di luar bulan Ramadan kan ya samar-samar. Ini teh tergoda setan atau apa? Enggak, kalau di bulan Ramadan itulah aslinya kita. Sehingga bulan Ramadan itu bulan terbaik untuk menempa diri kita, mendidik diri kita. Kalau pendidikan kedokteran, kalau dihitung dari SD misalnya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian S1 4 tahun, prakteknya 2 tahun, ya total jadi berapa kalau dihitung itu? 18 tahun, kurang lebih 18 tahun. Baru boleh nempel gelar DR. Kuliah lagi, spesialis 4 tahun, spesialis di belakangnya. Ada pendidikan yang durasinya hanya 30 hari, tapi gelarnya bisa dipakai di semua institusi, bermanfaat di dunia, bahkan sampai ke surga. Pendidikan itu bernama pendidikan Ramadan, diklat Ramadan, yang gelarnya gelar takwa, mengangkat derajat setiap orang yang mendapatkan gelar itu. Cukup 30 hari saja. Bahkan Allah menyebutnya ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba perhatikan ya, 2 surat yang favorit. 2 surat favorit kita. Apa 2 surat favorit kita? Kalau Dokter Eko sih insya Allah Al-Baqarah dengan Ali Imran, surat favorit. Masya Allah. Masya Allah. Kalau saya Al-Falaq dengan Anas, ya, itu surat favorit saya. 2 surat favorit kita, Al-Falaq dengan Anas. Perhatikan 2 surat ini. Bapak Ibu, di surat Al-Falaq ini kalau membacanya dengan bahasa kita mungkin begini. Di surat Al-Falaq itu ada 4 virus. Virus apa saja? Syarri ma khalaq, virus syarri ghasiqin idza waqab, virus syarri naffatsati fil 'uqad, dan virus syarri hasidin idza hasad. Karena dengan para dokter ya bahasanya bahasa virus berarti. Syarri. Ada 4 virus di surat Al-Falaq.
Di surat An-Nas cuman ada satu virus. Syarril waswasil khannas. Ini 4 virus, ini 1 virus. Tapi yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun virusnya 4, vaksinnya cuma 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi di surat An-Nas virusnya cuma 1. Tapi vaksinnya 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Disuntik lagi, disuntik lagi, disuntik lagi. Padahal virusnya cuma 1. Kira-kira yang lebih berbahaya yang mana? Yang 1 3 kali suntik, yang 4 cuma 1 suntik. Yang 1 itu lebih berbahaya. Kenapa yang 1 lebih berbahaya? Kata Allah, alladzi waswisu fi sudurin nas. Karena dia ada di dalam. Karena dia internal. Kalau di surat Al-Falaq, semuanya eksternal. Semuanya eksternal. Syarrinya itu syarri eksternal. Dari keburukan ciptaannya, dari keburukan malam kalau sudah gelap gulita, dari keburukan wanita tukang sihir, yang disebutnya wanita tukang sihir. Itu sebabnya julukannya nenek sihir. Tidak kakek sihir, ya. Wanita tukang sihir, bahasa Qur'annya juga begitu. Dan yang keempat, dari keburukan para pendengki kalau mereka dengki. Eksternal, 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 eksternal. Ini satu internal. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata ya Allah memberikan kesempatan kita di bulan Ramadan itu untuk mengalahkan apa yang ada di dalam kita, yang ada di sini. Itulah aslinya kita di bulan Ramadan. Itu yang kedua ya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Sebelumnya mohon maaf dok, kita sampai jam berapa? Sampai maghrib sambil ngabuburit atau gimana? Berapa menit lagi kalau boleh tahu? Sampai jam 6 pagi. Silakan, jam berapa? Dugi ka ngabuburit, Tat. Jam 6 pagi, Ustaz. Jam 6 pagi. Siap. Bebas, Kang. Bebas. Siap. Sampai jam 6 ya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang kedua. Yang kedua itu keistimewaan bulan Ramadan, cerminan diri kita yang sesungguhnya. Ya, enggak ada lagi gangguan-gangguan syaitan. Aslinya kita itu di bulan Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau boleh ya raise hand, silahkan digunakan fitur raise hand-nya. Kalau di antara Bapak dan Ibu ada yang yakin merasa tidak punya dosa, silahkan gunakan fitur raise hand-nya. Ada yang merasa tidak punya dosa, silahkan. Oh, Dokter Eko ngangkat tangan. Oh, ngegaruk. Saya kira angkat tangan. Ada atau tidak ada? Atau kalau punya dosa semua. Atau yang merasa dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Dokter Inta dari Batam dari tadi ngangkat tangan terus. Oh enggak, kita hanya pegang dagu ya. Tidak ada ya. Memang kelihatan wajah-wajah penuh dosa semuanya. Saya juga seperti itu. Bahkan ini yang jauh lebih banyak dosa. Banyak ngomong, banyak bicara, banyak dosa. Kita semua banyak dosa. Kita butuh ampunan dosa. Kita butuh ampunan dosa. Dan bulan Ramadan, Bapak Ibu, semua aktivitasnya itu jadi ampunan dosa. Ada 3 hadis, ada 3 riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama begini: Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosa-dosanya di masa lalu diampuni. Ya. Dosa waktu SMA nyontek misalnya, dosa karena macam-macam lah dosa kita. Hadis yang kedua, riwayat yang kedua, man qoma Ramadhana. Kalau yang pertama,
soma pakai sod. Kalau yang kedua, koma pakai kof. Man koma. Kalau yang pertama saum, kalau yang kedua qiyam. Qiyam itu tarawehnya. Ya. Barang siapa yang taraweh di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa bedanya taraweh dengan saum? Tapi sama-sama hasilnya ampunan dosa. Apa yang Allah muliakan? Kalau saum 30 hari dikali 13 jam. Kan begitu ya? Kalau di kita, mungkin kalau di Finlandia, di Norwegia mungkin sekarang 20 jam lah, saya tidak tahu. Kalau saum 30 hari selama 13 jam, kita dapat ampunan dosa. Kalau taraweh 30 hari dikali berapa jam biasanya, Dok? Kalau taraweh kita, kalau Dokter Eko sih 2 jam biasanya taraweh, Masya Allah. Masya Allah. 40 menit paling. Ada jamaah umroh pulang di bulan Ramadan, kemarin-kemarin sebelum ada pandemi. Jamaah umroh pulang di bulan Ramadan umrohnya, kemudian ngobrol ke saya, cerita, Ustaz, luar biasa ya, taraweh di bulan taraweh di Masjidil Haram itu dahsyat. Dahsyat gimana? Bikin bergetar, Ustaz. Apanya yang bergetar? Lututnya, Ustaz. Tuur saya bergetar taraweh di bulan Ramadan. Sugan teh hatena yang bergetar, kirain hatinya bergetar gitu. Nah ini Ustaz, tuur 2 jam taraweh, 23 rakaat, 2 jam. Nah, kalau saum 13 kali 30 hari, kalau taraweh cukup 1 jam kali 30 hari. Lebih cepat juga banyak kok yang setengah jam selesai. Apalagi kalau kita di rumah jadi imam, ya biasa, rakaat 1 Al-Falaq, rakaat 2 An-Nas, rakaat 3 Al-Falaq, rakaat 4 An-Nas, terus begitu, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saumnya jadi ampunan dosa. Tarawihnya jadi ampunan dosa. Hadis yang ketiga kata Nabi, man qoma lailatal qadri. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka Allah juga akan mengampuni dosanya. 13 kali 30 atau 1 kali 30 atau 1 malam dalam 30. Semuanya ampunan dosa. Sehingga kita kembali ke tadi ya. Datang mau ngasih. Ramadan itu datang mau memberi, bukan mau minta. Ngasih kemuliaan, ngasih kebanggaan, ngasih ampunan, ngasih apalagi tadi? Cerminan, ya, ngasih peluang untuk amal soleh dan seterusnya. Ngasih. Ini baru dari 1 hadis, ya. Baru dari 1 hadis. Mayoritas, sekali lagi, 60% hadis tentang bulan Ramadan itu isinya adalah hadis untuk menanamkan keyakinan dan mengubah mindset. Sehingga para sahabat menyambut bulan Ramadan itu seperti kita menyambut azan maghrib hari ini. Ditunggu, dan ketika datang, kalimat yang pertama terucap adalah Alhamdulillah. Beda kalau ya, saya yakin alhamdulillahnya karena datang azan maghrib, bukan merasa terbebani dengan saumnya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang intinya adalah pembentukan keyakinan untuk mengubah mindset sehingga mengubah pola sikap dan cara respon kita terhadap bulan Ramadan. Menjalaninya akan jauh lebih nikmat kalau dijalani dengan keimanan, kita merasa butuh, bahkan menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah mau azan maghrib, saya kembalikan lagi ke Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas sharing ilmunya tentang keistimewaan bulan Ramadan.
bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, ya, bulan di mana Allah obral pahala, obral berkah ya Pak Ustadz ya. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, tinggal bagaimana kita menggapainya. Masya Allah, kajian pagi ini, tadi yang saya bilang Pak Ustadz, ibaratnya di ilmu kedokteran, ini mah ilmu fisiologisnya, jadi basicnya ya, jadi mindsetnya tadi itu yang kita rubah dulu ya Pak Ustadz ya. Karena kalau zaman dulu kita SD, taunya diwajibkan berpuasa, ya wajib, ya, cuma nggak tahu kenapanya kan gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah dibuka mindset kita, kenapa kita harus berpuasa ya. Nah, jadi acara selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab kepada para sahabat yang ingin menanyakan langsung ke Pak Ustadz, boleh, mau menulis di kolom chat, boleh, pada mungkin ada yang ingin langsung bertanya ya kepada Dr. Rahmi ya. Pada Dr. Rahmi silakan. Alhamdulillah, jazakallah khair Eko untuk kesempatannya pada Habari juga. Ustadz, izin bertanya Ustadz, untuk menjawab pertanyaan anak-anak Ustadz. Jadi, Umi katanya bulan Ramadan itu setannya diikat, nggak ada, pintu surga dibuka ya, sama seperti yang baru kita bahas Ustadz. Surga dibuka, neraka ditutup, kemudian setannya diikat. Umi, tapi kenapa kita masih ada bisikan-bisikan, oh lapar, makanan, jajan. Nah, itu cara menjawab pada anak-anak gimana ya Ustadz ya, hal seperti itu. Jadi bingung sendiri gitu. Ya sih, diikat, tapi gimana ya? Jadi bingung gitu Ustadz. Enggak. Jazakallah khair Ustadz. Ya, Pak Yako. Ya, memang kalau untuk jawaban ke anak-anak sepertinya harus lebih banyak sesuatu yang yang teraba oleh mereka. Seperti seperti ini salah satu contoh cerita di dalam Al-Qur'an, waktu seorang ayah namanya Luqman menasehati anaknya. Kata, nanti bisa dilihat di surat Luqman, surat ke-31. Luqman itu ingin menanamkan keyakinan ke anaknya bahwa Allah itu maha melihat. Cuman kan kalau disampaikan secara teoritis, nah Allah itu maha melihat. Sulit untuk menerima teori seperti itu. Luqman itu mengambil biji sawi. Mungkin pernah melihat biji sawi. Kecil, warnanya hitam, ya lebih mirip kayak kutu lah. Punten ya, yang tidak kutuan mungkin sulit untuk membayangkan. Sebesar kutu lah kurang lebih ukurannya. Diambil biji sawi, kemudian diperlihatkan ke anaknya. Nah, lihat nih, kelihatan nggak? Apa itu ayah? Ini habbatin min khordal. Ini tuh biji sawi. Kecil sekali ayah. Iya kecil kan? Oke. Sekarang coba lihat. Ayah mau lempar ini ke atas. Dilempar ke atas. Kelihatan nggak anak? Enggak ayah, nggak kelihatan. Nah, kalau Allah masih bisa melihat. Oh, hebat ya Allah melihat penglihatannya. Diambil lagi biji sawi. Nah, lihat. Kelihatan kecil sekali. Kita tanam ya ke bumi. Tak, tanam ke bumi. Kelihatan nggak anak? Nggak kelihatan. Nah, kalau Allah di bawah bumi masih bisa melihat, di atas bumi juga masih bisa melihat. Jadi, nah, walaupun tidak ada orang yang melihat, sekecil apapun amal yang tinggi, sekecil apapun amal yang jelek, yang baik, walaupun tidak ada yang melihat, Allah pasti bisa melihat. Kadang ini contoh dari Al-Quran saja. Kadang memang perlu contoh-contoh yang konkret seperti itu yang bisa dilihat oleh mereka. Kalau untuk pertanyaan seperti tadi, memang ini punten ya. Kalau untuk ke orang tua, biasanya saya membuat contohnya begini. Bapak Ibu, apa bedanya bisikan syaitan dengan bisikan hawa nafsu? Kan sebenarnya intinya di situ ya. Sebenarnya intinya di situ. Kalau bisikan syaitan, itu ganti-ganti. Ganti-ganti itu gimana? Misal, mie goreng. Ayo mie goreng. Ayo mie goreng. Ah, enggak mau mie goreng.
mie rebus atau mie rebus, mie rebus, mie rebus. Enggak mau mie rebus, mie ayam, mie ayam, mie ayam. Enggak mau mie ayam, mie tek-tek, ayam mie tek-tek, mie tek. Enggak mau. Terus muter gitu. Nah, kalau enggak mau ini nugget atau nugget, enggak mau. Itu ciri bisikan setan. Ya bukan kalau ada bisikan makanan itu setan, bukan. Tapi ciri bisikan syaitan itu berubah-ubah, ganti-ganti di segala kondisi. Kalau kita mau memulai ibadah, bisikan syaitan itu sudahlah, santai saja, tenang saja, ditidurkan kita. Kalau kita mau beribadah, muncul lagi. Wih, cie, orang yang paling taat, wih, orang yang paling hebat, kamu tuh paling soleh di antara semuanya. Itu ganti-ganti. Tapi kalau bisikan atau godaan hawa nafsu, itu nggak berubah, dia fokus, pengennya itu terus yang dikejar. Itu terus yang dicari. Gitu. Sehingga, pertanyaan seperti tadi itu pertanyaan yang memang kaitannya nanti dengan jiwa anak, hawa nafsu anak. Pengennya itu terus yang dicari, itu terus yang dikejar. Makanya, kalau ada sesuatu yang bisa mengalihkan, kalau setan nggak bisa dialihkan. Kalau bisikan setan nggak bisa dialihkan. Begini dia datang, begitu dia datang. Tapi kalau hawa nafsu, dia bisa dialihkan. Dulu para sahabat, kalau mereka mengajarkan anaknya untuk saum, mereka lebih longgar dalam memberikan permainan untuk anak-anaknya. Jadi, supaya pertanyaan-pertanyaan tadi itu nggak jadi karena pertanyaan itu munculnya dari nafsunya, bukan dari setan tentunya, ya dari nafsunya. Nah, sehingga supaya nafsunya itu lupa dengan yang dia kejar, makanan, dialihkan. Kemana dialihkannya? Ke permainan. Dulu para sahabat juga mereka memperbanyak permainan untuk anak-anak. Ini satu. Nah, kalau dibuat jawaban yang berilustrasi mungkin seperti apa ya? Seperti orang yang bawa kendaraan, seorang ulama dari Suriah namanya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau kasih perumpamaan jiwa kita, ya, nafsu kita itu seperti gas. Seperti gas. Dan penghalang-penghalang seperti syaitan itu seperti lalu lintas yang ada di sekitar kita, yang menghalangi kita untuk kencang. Nah, kalau setirnya nggak bagus, kalau pengendaliannya nggak bagus, gas yang kencang itu bisa jadi bahaya. Tapi kalau pengendaliannya bagus, kita bisa nyetirnya bagus, lari kencang itu bisa jadi juara seperti pembalap F1 misalnya, seperti itu. Sehingga ya gasnya perlu, nafsu itu perlu, tinggal pengendaliannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa diberikan jawaban ilustrasi seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin mungkin yang sudah punya anak 10 di sini bisa ikutan sharing juga, ya, seperti apa pengalaman-pengalamannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Insya Allah terbayang. Insya Allah terbayang. Berarti Ya, terbayang bahwa sama-sama. kita butuh kajian lagi ya, Ko ya. Ya, Bar ya. Butuh kajian lagi untuk pada anak-anak, Masya Allah. Mangga. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz. Kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Dr. Sri Juniarti Aziz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebaiknya pada usia berapa kita mengajarkan puasa kepada anak-anak? Jazakallah Pak Ustadz. Baik. Kalau melihat kewajiban saum, ya, Rasulullah diwajibkan saum itu kan setelah 15 tahun yang tadi kita sampaikan, gitu. Tapi sebelum diwajibkannya saum bulan Ramadan, ada satu saum yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Arab bahkan di zaman jahiliyah. Namanya saum Asyura. Saum Asyura itu saum di tanggal 10 Muharram. Itu artinya kalau sudah 15 tahun sudah wajib. Ya.
Kalau sudah akil balik, mungkin rata-rata akil balik itu kan di usia 15 tahun. Sudah wajib. Tapi untuk melatihnya, bisa melatih sebelum bulan Ramadan dengan saum-saum seperti tadi. Saum Asyura kah, saum Senin Kamisnya kah, dan seterusnya. Dan bisa dilakukan, kalau mengajarkan, bisa dimulai sejak usia sebagaimana Allah mulai memerintahkan untuk sholat. Sholat itu diperintahkan di usia 7 tahun. Boleh agak kencang perintahnya di usia 10 tahun. Nah, 7 diajak, kemudian 10 tahun agak kencang, ya. Bahkan sampai bahasa Rasulullah itu begini. Kalau sudah sampai usia 10 tahun, boleh dipukul dengan catatan, ya tentu mukulnya bukan seperti mukul McGregor ke petarung MMA, ya. Mukulnya tidak di wilayah vital, tidak meninggalkan luka, tidak tidak kencang. Ya, mukulnya begini, sholat, ayo sholat. Gitu. Itu juga bagian dari mukul. Kalau usia 10 tahun boleh dipukul, kalau usia 37 tahun berarti boleh diapakan? Banting. Disetrum sih kan. Atau disuntik etanasia kalau misalnya tidak mau sahung juga gitu. 10 tahun saja boleh dipukul. Apalagi sudah 37 tahun. Nah, jadi kenapa ngitungnya itu dari saum, dari waktu umur sholat? Ya. Karena amal yang akan ditanyakan pertama di akhirat nanti itu sholat. Artinya sholat itu yang paling berat gitu. Sholat itu yang paling berat. Sehingga usia 7 tahun sudah mulai bisa diajak ya, untuk diajarkan. Terlepas nanti misalnya hanya kuat sampai zuhur, silahkan buka, atau belum wajib ini. Hanya kuat sampai jam 9, silahkan buka. Yang penting mereka bisa bangun, mau bangun, ikutan sahur, dan seterusnya. Syukur-syukur kalau bisa sampai maghrib, dan seterusnya. Ustaz, kalau saya yang masih belajar saum di usia 37 tahun ini boleh nggak kalau sampai jam 9? Takol kenen gitu Mas ya. Insya Allah jauh lebih kuat kalau sudah 37 tahun seperti kita. Itu mungkin Dok, Allah alam bisawab. Ya, kalau saya Pak Ustadz, udah 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir ini kita ada 3 pertanyaan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Dr. Niken dari Malang ya. Pernah membaca beberapa pencuri waktu yang membuat mungkin sia-sia kita melakukannya seperti televisi, pasar, dan salah satunya dapur. Lalu bagaimana Ustadz jika memang maaf mata pencariannya adalah berdagang makanan? Bagaimana Pak Ustadz? Baik. Dia jadi pencuri kalau nggak diniatkan untuk cari pahala. Tapi kalau diniatkan untuk cari pahala, itu bukan lagi pencuri niat, itu bisa jadi jalan amal soleh ibadah kita. Contoh misalnya begini. Jadi indahnya agama Islam itu setiap aktivitas bisa jadi nilai ibadah. Bisa jadi nilai ibadah. Nonton TV, selama yang ditontonnya bukan ikatan cinta, ya sih oke lah. Selama yang ditontonnya misalnya, ya sebutlah yang menambah keimanan kita, yang menambah wawasan kita, nggak masalah dengan nonton TV-nya. Selama, misal contoh, saya masak di dapur, saya niatkan untuk memberi makanan berbuka orang yang berpuasa. Memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, itu ganjarannya bagi kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Misal, saya di dapur, masak. Kemudian Dokter Eko, Dok lagi saum, iya saya saum. Ini Dok, untuk berbukanya silahkan. Ada teriyaki, ya. Ada apa lagi? Dokter sukanya makanan apa Dok? Katsu, iya, Masya Allah. Katsu dan seterusnya Dok, silahkan. Nah, pahala saumnya Dokter Eko itu di copy paste ditempelkan ke saya. Ini cocok untuk ibu-ibu, ya, para ibu dokter yang sedang tidak saum, tetap bisa dapat pahala saum. Jadi
Ustaz, saya lagi nggak saum. Oh, pahala saumnya bisa tetap didapatkan walaupun sedang tidak saum. Tapi untuk yang laki-laki jangan. Tadi saya baru ikut kajian dengan Ustadz Ihsan, katanya walaupun nggak saum juga bisa tetap dapat pahala saum. Akhirnya Dokter Eko membatalkan saumnya, nunggu nyari yang mau berbuka puasa silahkan. Nah, saya dapat pahala saum. Jangan ya. Ini mah khusus untuk yang punya halangan, Jadi kata Rasulullah begini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal tergantung niatnya dan segala balasan tergantung niatnya. Amalnya besar, niatnya kecil, pahalanya juga kecil. Karena pahala itu tergantung niat, bukan tergantung amal. Walaupun amalnya besar, kalau niatnya kecil, pahalanya kecil. Walaupun amalnya kecil, misal kita cuma ngambil sampah, buang sampah, tapi dengan niat mudah-mudahan dengan menjaga kebersihan, umat Islam itu tidak lagi dipojokkan orang yang kotor, jorok, dan seterusnya. Niatnya gede, walaupun cuma mengut sampah. Jadi, dia disebut pencuri waktu kalau kita tidak meniatkannya untuk jadi jalan ibadah. Dia akan jadi pencuri waktu kalau kita lalai dari mendekatkan Allah dengan hal tersebut. Bahkan boleh jadi yang beramal seperti tadi dengan jalan masak di dapur dan seterusnya, dia lebih dicintai oleh Allah karena dia beramal yang manfaatnya terasa oleh orang lain. Kan kata Rasulullah begini, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutnya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Belum tentu saya yang paling dicintai Allah, saya juga tidak tahu. Yang paling bermanfaat di antara kita adalah Dokter Eko, karena beliau banyak memberi manfaat. Dokter Rahmi, karena banyak manfaat yang disebarkan. Dokter Bari, karena banyak orang yang menerima manfaatnya. Dokter Bima, karena banyak yang menerima manfaat dari beliau. Yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak mendapatkan, yang paling banyak menebarkan. Jadi tergantung niatnya, motivasinya, dan manfaatnya juga untuk sesama. Wallahu a'lam bishawab.